Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sudah ada di tanaman cabai ya, cabai rawit varietas apa nih, setan kali ya, yang gede seperti ini ya. Entah itu kaliber, entah itu ori ya. Soalnya ini tanaman oleh istri saya ya, tanam di pinggir rumah seperti ini ya. Perawatannya tidak ada perawatan khusus. Untuk usianya sendiri di kurang lebih 3 bulanan ya. Simak sendiri ya untuk perawatannya nanti seperti apa. Tidak ada perawatan khusus, cuman rutinitas saja ya. Sebelum lanjut, budayakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani tidak ke perkebunan ya, tidak mesut ke perkebunan karena kemarin tuh habis pengaplikasian pupuk yang kedua di tanaman cabai rawit varietas Taruna ya. Kali ini Mamang Tani hanya mereview untuk bagaimana perawatan yang tanpa perawatan khusus ya untuk tanaman cabai rawit, utamanya kaliber, entah itu cabai jenis setan ya istilahnya ya. Cabai rawit jenis setan ini kuat di pemukiman atau bukan hanya di pesawahan ya, tetapi di areal pemukiman ya. Seperti ini adalah 3 bulan. Apa rahasianya ya? Rahasianya supaya tetap tumbuh seperti ini dan berbuah tanpa perawatan khusus ya. Mamang Tani hanya menggunakan pupuk dari awal itu, tidak menggunakan Posca ya, tidak menggunakan NPK 1616 dan pupuk-pupuk lainnya ya. Penyapraian pun tidak pernah Mamang Tani khususkan ya. Ini cuman Mamang Tani faktor utamanya adalah penggemburan tanahnya sendiri ya, penggemburan tanahnya, karena di areal pemukiman itu biasanya tanahnya kering ya. Sekarang udah masuk musim penghujan, kita gemburkan kembali ya, kita angkat bedengannya seperti ini, berkisar di 20 cm kurang ya, 18 sampai 20 cm ya. Nah ini untuk hasilnya ya. Ini Mamang Tani pemupukan itu cuman buat molase saja ya, buat molase pakai IM4, gula merah beserta air cucian beras ya, yang ada di video Mamang Tani dengan judul pupuk ajaib ya. Ini hasilnya seperti ini ya, tanpa ada yang mengalami kuning ya atau virus Gemini ya, tidak ada ya. Untuk keritingnya pun standar-standar saya, karena ini tidak ada tungaunya ya, seperti itu tuh ya, di balik ini tidak ada tungaunya. Perawatannya 3 bulan hanya seperti itu ya, itu pun tidak rutin Mamang Tani lakukan ya. Tapi kalau misalkan tanamannya kuat ya, terutama cabai rawit ya, varietas ini cukup kuat ya, seperti ini ya. Sudah tumbuh juga ya, dalam satu ketiaknya itu bisa 2-3 ya. Di sini terlihat ya, satu ketiaknya seperti ini ya, 2-3 ya, seperti ini ya, 2-3 untuk pembuahannya ya. Ini tidak Mamang Tani spray gandasil B nya juga enggak ya, tidak diberikan gandasil buah enggak, seperti ini dibiarkan saja. Tapi memang dasarnya varietas ini sangat kuat ya, cabai rawit ini sangat kuat walaupun di pemukiman, tanpa perlakuan khusus, cukup penggemburan serta pemberian pupuk seadanya, kompos ya, cukup kuat ya, seperti ini ya. Pokoknya Mamang Tani cuman memfokuskan ke areal bawah ya, seperti ini ya. Kemarin kan sudah dasarnya sudah rata kembali ya, karena memang diguyur hujan terus. Mamang Tani naikkan kembali ya bedengannya, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini ya. Ini 3 bulan baru keluar buah-buah kecilnya ya, bunga-bunganya, dan sudah menjadi buah ya, sudah mulai banyak ya, seperti ini. Ini tanpa di pruning, tanpa di pruning dan dibiarkan saja ya. Cukup menggunakan molase itu ya, tadi IM4 beserta gula merah ya, dan satu lagi adalah air cucian beras. Ini adalah hasilnya ya, untuk hasil cabai rawit ya.
Entah itu varietasnya Mamang Tani kurang tahu ya, karena memang entah itu kaliber. Piling Mamang Tani sih ini adalah kaliber ya, piling Mamang Tani ya, seperti ini karena daunnya ya. Nah, usianya biasanya kalau untuk di lahan pemukiman biasanya sampai tahunan ya, jika perawatan penggemburan tanahnya fokus ke sini itu bagus ya. Jika sudah rata diuruk kembali, ya, dinaikkan kembali untuk bedengnya supaya tidak terendam ya, seperti itu. Nah, ini adalah perawatan tanpa khusus seperti ini, apalagi nanti kita lihat hasilnya di bedengan yang Mamang Tani tanam kurang lebih di 1000 pohon tanaman cabai varietas Taruna ya. Ini batangnya belum besar betul ya, karena memang tanpa perawatan khusus, saya bilang udah Mamang Tani ya. Nah, seperti ini sampai kotor-kotor ya, seperti ini ya, kita robek saja sampai kotor-kotor bawahnya, karena tanpa memakai mulsa, tanpa memakai apa ya, seperti ini dasarannya ya. Kalau Mamang Tani sekarang belum fokus ke mulsa ya, emang seharusnya kalau untuk tanaman di musim penghujan itu diharuskan menggunakan mulsa ya. Karena tanpa mulsa itu biasanya untuk rumputnya cepat tumbuh, serta jadi tanamannya tidak kotor ya. Kotor itu untuk tanahnya bakal naik, itu bakal mengundang jamur, seperti itu ya. Fungsinya banyak sekali untuk mulsa, tapi Mamang Tani belum pakai ya, belum gunakan untuk skala besar ya. Skala kecil pun belum, cuman melihat dari situasi dan kondisi di wilayah Mamang Tani itu kurang cocok ya. Karena kalau jika panas sekali ya, jika hujan lembab sekali, itu yang menjadikan Mamang Tani agak sedikit wanti-wanti belum menggunakan ya. Tapi kita nanti bakal kita coba beli dan aplikasikan hanya beberapa untuk tanaman ya, supaya pengen tahu hasilnya bakal seperti apa ya nanti ke depannya. Kita fokus kembali untuk pertumbuhan dari cabai rawit ini sendiri ya. Ini Mamang Tani 3 bulan tanpa perawatan seperti pemberian NPK 1616, terus pupuk ganda silbet tanpa menggunakan insek dan fungisida ya, seperti ini ya. Jika ditanam ya di sekitaran rumah ya. Nah, itu biasanya ada yang kerdil ya. Nah, ini seperti ini kita akan sepil ya. Ini bagusnya seperti ini dan kuat biasanya beberapa tahun, tapi ada juga yang memang nah seperti ini sudah tumbuh ya, seperti ini ya. Biasanya kalau untuk di bawah tanaman perdu ya, biasanya akan sedikit kerdil ya, seperti ini yang tertinggal ya. Nah, entah ini perawatannya seperti apa ya. Nah, seperti ini, tripnya pun ada, cuman biasanya lebih kuat lah, lebih tahan ya, jika selalu pengaplikasiannya didiamkan ya, dibiarkan hanya penggemburan tanah di bawah, seperti itu ya. Cukup sekian ya untuk perawatan rahasianya, perawatan tanpa menggunakan pupuk-pupuk NPK, pupuk-pupuk kimia, hanya menggunakan IM4 beserta untuk molasenya itu adalah air cucian beras dan gula ya. Ini adalah hasilnya selama 3 bulan. Untuk menunggu ke depan, beberapa minggu ke depan baru kita bisa panen, seperti itu ya. Cukup sekian dari channel Mamang Tani. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu.